Pemirsa, pemerintah berencana mengenakan pajak pertambahan nilai atau PPN untuk kebutuhan pokok alias sembako. Dan rencana tersebut tertuang dalam draft revisi kelima Undang-Undang Nomor 6 Tahun 83 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Padahal sebelumnya barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan rakyat tersebut tidak masuk dalam objek yang dikenakan PPN. Kini beras, jagung, kedelai, garam, daging, telur, susu, buah-buahan, sayur mayur, ubi-ubian, bumbu, hingga gula masuk dalam kebutuhan pokok ber-PPN. Ya, ini biasanya kalau jam-jam segini nih, para mama ya. Belajar ke pasar? Iya, karena kalau jam segini mama sudah di pasar. Ya, tapi kalau jam 6, jam setengah 7, mama yang ngadap ke suaminya. Kenapa minta uang? Minta uang buat ke pasar. Ya, kan? Baik, kita langsung memantau di pasar, tapi boleh maskernya dibuka dulu? Oh iya. Kita memantau bagaimana saat ini kondisi di pasar Klender. Sudah ada rekan kami Yasmin Rahmadi. Sudah tahu belum pedagang-pedagang di sana bahwa akan ada pajak sembako? Yasmin. Ya, selamat pagi Kamarati, Arif Fadil, dan juga pemirsa. Memang pemerintah berencana untuk memberlakukan PPN ataupun pajak pertambahan nilai kepada bahan-bahan pokok yang secara rutin dikonsumsi oleh masyarakat. Di antaranya adalah bahan-bahan pokok yang biasa ditemukan di pasar tradisional. Di antaranya adalah beras, lalu telur, kedelai, daging, bahkan sampai sayur-sayuran dan juga buah-buahan. Padahal memang sebelumnya sembako ini merupakan objek yang tidak dikenakan PPN ataupun pajak pertambahan nilai. Nah, kami akan mencoba untuk berbincang dengan pedagang di pasar Klender, Jakarta Timur untuk mengetahui apakah para pedagang di sini menyetujui akan adanya wacana pemberlakuan PPN ataupun pajak pertambahan nilai kepada sembako. Salah satunya di sini ada pedagang bernama Ibu Sri. Selamat pagi, Ibu Sri. Pagi. Ibu Sri, sebelumnya sudah mendengar belum sih akan adanya wacana pemberlakuan PPN untuk sembako begitu? Belum pernah. Belum ada sosialisasi? Belum ada. Namun jika wacana ini diberlakukan, Ibu Sri setuju nggak sih? Nggak setuju. Kenapa Ibu nggak setuju? Orang kita pedagang pembeli kok suruh pajak itu gimana? Kita kan nggak tahu ini. Kalau pajak itu ya tanah, bangunan itu pajak. Kita dagang aja sepi suruh pajak gimana? Tapi kira-kira dampak dari pemberlakuan PPN itu ke omset ataupun penjualan seperti apa sih, Bu? Kita belum ada isu pajak aja udah sepi, turun drastis, apalagi ntar kalau diberlakukan pajak pasti tambah sepi. Pasti tambah sepi ya, Ibu. Memang untuk selama masa pandemi ini penjualan seperti apa sih, Ibu, sebelum diberlakukan PPN nih? Sebelum diberlakukan PPN aja juga udah sepi. Semenjak corona itu kita penjualan turunnya drastis banget. Lalu jika nantinya peraturan ini diberlakukan, apa langkah yang akan diambil oleh para pedagang di pasar Klender ini yang sepertinya sebagian besar tidak menyetujui begitu ya, Ibu ya? Apakah akan ada aksi atau seperti apa, Ibu? Ya kalau kita masalah demo apa aksi itu kan kita nggak tahu. Yang penting ya kita rakyat kecil didengerin aja lah. Jangan sampai diberlakukan pajak buat pedagang ataupun pembeli, itu aja. Iya. Harapannya Ibu mungkin yang dapat disampaikan kepada pemerintah begitu mengenai peraturan ini? Ya tolonglah kita rakyat kecil, belum ada pajak kan aja udah sepi. Ya kita dengerin lah, kita nyari makan aja susah. Jualan sepi masa mau ada pajak. Terima kasih Ibu Sri, kami akan mencoba untuk berbincang dengan salah satu pembeli ya. Tadi sudah ada salah satu pedagang yang menyatakan tidak menyetujui akan adanya peraturan ini. Lalu bagaimana dengan pembeli di pasar Klender ini? Selamat pagi Pak, ini dengan Pak siapa? Mau ngantar dulu bentar. Oke, baik. Ya pemirsa, mungkin untuk pembeli di pasar ini belum ada yang dapat diwawancara begitu karena memang situasi di pasar Klender Jakarta Timur pada pagi ini terbilang cukup sepi begitu. Namun memang nantinya pemberlakuan PPN ini tidak hanya dikenakan kepada sembako saja tetapi juga untuk produk hasil pertambangan dan juga pengeboran dengan pengecualian batu bara. Namun untuk skema dari pemberlakuan PPN ini memang belum diketahui apakah nantinya berapa persen begitu yang akan diberlakukan kepada produk-produk sembako yang akan diperjualbelikan di pasar tradisional. Untuk sementara itu kami kembalikan ke studio Kamarati dan Arif Fadil. Yasmin Rahmadi mengabarkan langsung dari Pasar Klender, Jakarta Timur.